Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Putri Fauzan dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Wasiat dan Hibah dalam Perspektif Faraid. Latar belakang. Dalam hukum Islam, pembagian harta peninggalan tidak hanya melalui warisan, tetapi juga dapat dilakukan dengan wasiat dan hibah. Keduanya menjadi sarana seseorang untuk mengatur sebagian hartanya sebelum atau sesudah meninggal dunia. Namun, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan faraid agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau merugikan ahli waris lainnya. Mempelajari konsep wasiat dan hibah penting agar umat Islam memahami batas syarat dan hukumnya sesuai perbedaannya dengan sistem waris biasa. Pengertian wasiat dalam Islam. Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk memberikan sebagian hartanya setelah ia meninggal dunia. Wasiat boleh dilakukan untuk kerabat, anak yatim, atau keperluan sosial selama tidak melanggar hukum faraid. Dalilnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, diwajibkan atas kamu apabila maut akan menjemput salah seorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang dan kerabat karib secara ma'ruf. Wasiat sebelum pembagian waris. Wasiat harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum pembagian harta waris kepada ahli waris. Urutan pelaksanaan harta peninggalan. Pertama, biaya pengurusan jenazah. Yang kedua, pelunasan hutang. Yang ketiga, pelaksanaan wasiat atau maksimal sepertiga harta. Dan yang terakhir, pembagian sisanya kepada ahli waris. Hal ini menjaga agar wasiat tidak mengganggu hak waris yang telah ditetapkan Allah. Selanjutnya, wasiat wajibah menurut ulama. Wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan secara otomatis oleh hukum, meskipun pewaris tidak menyatakannya. Biasanya berlaku untuk kerabat tertentu yang tidak mendapat warisan, seperti cucu dari anak yang telah meninggal lebih dulu. Ulama berbeda pendapat tentang penerapannya. Mazhab Syafi'i dan Hambali tidak wajib karena wasiat bersifat sukarela. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, membolehkan wasiat wajibah bagi cucu yang yatim. Hukum Positif Indonesia atau HKI pasal 209 menetapkan bahwa wasiat wajibah maksimal sepertiga harta bagi anak angkat atau orang tua angkat. Selanjutnya, batasan wasiat maksimal sepertiga harta. Rasulullah SAW bersabda, sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Rawahu Bukhari dan Muslim. Artinya, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta, kecuali semua ahli waris menyetujui. Tujuannya agar hak ahli waris tidak terkurangi dan pembagian tetap adil. Selanjutnya, hibah dan perbedaannya dengan wasiat. Hibah adalah pemberian harta semasa hidup tanpa imbalan, sedangkan wasiat berlaku setelah pemberi meninggal dunia. Perbedaan utamanya, aspek wasiat hibah, yaitu waktu berlaku setelah meninggal saat masih hidup, batas maksimal sepertiga harta tidak dibatasi atau asal adil. Penerima boleh siapa saja, umumnya kerabat atau siapapun. Bisa dibatalkan jika bisa selama masih hidup, tidak bisa jika sudah diserahkan. Selanjutnya, hak ahli waris dalam wasiat. Ahli waris tidak boleh menerima wasiat karena mereka sudah memiliki bagian yang pasti dari faraid. Namun, jika semua ahli waris setuju, maka wasiat kepada salah satu ahli waris boleh diberikan. Terdapat ini sudah tertera dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi. Selanjutnya, kontroversi wasiat wajibah anak angkat. Dalam hukum Islam klasik,
anak angkat tidak termasuk ahli waris sah karena tidak memiliki hubungan nasab. Namun dalam hukum positif Indonesia, anak angkat berhak atas wasiat wajibah maksimal sepertiga harta dari orang tua angkatnya. Berdasarkan kompilasi hukum Islam atau KHI, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat antara hukum fikih dan hukum negara. Namun tujuannya tetap menjaga keadilan sosial. Selanjutnya, wasiat dalam hukum positif Indonesia. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, wasiat diatur dalam pasal 194 sampai 209 dengan ketentuan yang pertama, wasiat sah bila dilakukan oleh orang berakal dan dewasa. Yang kedua, harus disaksikan minimal 2 orang saksi. Yang ketiga, batas maksimal sepertiga dari harta. Yang keempat, berlaku untuk ahli waris dan non-nasab seperti anak angkat. Dan yang terakhir, aturan ini menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan konteks hukum nasional. Selanjutnya, kasus perbandingan wasiat di berbagai mazhab. Mazhab pandangan tentang wasiat Hanafi wasiat dianjurkan bisa wajib untuk kerabat miskin. Maliki, wasiat wajib bagi kerabat yang tidak dapat warisan. Syafi'i, wasiat hukumnya sunnah, bukan wajib. Hambali, wasiat disunahkan untuk selain ahli waris. Perbedaan ini menunjukkan keluasan fikih Islam dalam mengatur hak individu dan sosial sesuai kondisi masyarakat. Adapun kesimpulan dari bab ini adalah wasiat dan hibah merupakan bentuk pengelolaan harta yang diajarkan dalam Islam untuk menjaga kesejahteraan setelah kematian seseorang. Wasiat dilakukan dengan batasan tertentu agar tidak melanggar hak ahli waris. Sementara hibah dapat dilakukan semasa hidup sebagai bentuk kasih sayang. Pemahaman yang baik tentang wasiat dan hibah akan membantu masyarakat mendistribusikan harta dengan yang adil sesuai syariat dan hukum positif yang berlaku. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.